ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الآية Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Setelah kita awali dua khutbah ini dengan rukun-rukunnya, yaitu pujian atau hamdalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diikuti dengan rukun yang kedua yaitu sholawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan rukun yang ketiga adalah dibacakannya petikan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka rukun yang keempat adalah perkenankan khatib menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan wasiat, khususnya untuk diri khatib sendiri dan tentunya buat kita semua yang hadir dalam ibadah sholat Jumat ini. Dan wasiat yang paling utama tentu saja wasiat iman. Maka marilah kita semua menjaga, memelihara, dan mempertahankan iman yang sudah Allah benamkan dalam diri kita. Ini adalah anugerah yang tidak semua umat manusia merata untuk mendapatkannya. Kita termasuk orang yang terpilih dari sekian miliar umat manusia di dunia yang atas izin dan kehendak Allah kita lahir dari keluarga-keluarga yang sudah muslim, sudah punya keturunan sebagai orang-orang yang beriman. Maka tugas kita lebih ringan, tidak perlu lagi mencari hidayah, tinggal mempertahankan saja. Semoga iman kita ini masih tetap bertahan dalam diri kita sampai hembusan nafas kita yang terakhir. Semoga Allah berkenan nanti memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang sering mungkin kita baca, tapi jarang-jarang kita fahami, apalagi kita praktekkan. Yaitu ayat yang tadi sempat khatib kutipkan di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Orang-orang yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan menentang ketentuan-ketentuan hukumnya, maka Allah ancam orang itu yudkhilhu naran. Allah ancam masuk ke dalam neraka, khalidan fiha, masuk dalam nerakanya itu abadi, tidak keluar-keluar lagi. Padahal sebenarnya mereka ini orang Islam. Karena kalau kita urutkan dari 2-3 ayat sebelumnya, surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, dan yang ini barusan adalah surat An-Nisa ayat 14. Mukhatabnya yang sedang diajak bicara itu umat Islam. Karena di 3 ayat sebelumnya Allah sedang menerangkan tentang hukumnya, yaitu tata cara pembagian harta waris. Bagaimana di ayat 11 Allah menjelaskan tentang anak laki-laki dan anak perempuan yang perbandingannya 2:1. Bagaimana di ayat 12-nya
Allah menjelaskan tentang pembagian harta waris antara suami istri dan seterusnya, maka setelah agak panjang, ini ayat-ayat ini cukup panjang, 1,5 halaman kalau kita lihat di mushaf, dikunci pada bagian akhir ayat 14-nya dengan ancaman, siapa yang menentang hukum waris ini itu masuk neraka dan tidak keluar lagi, khalidan fiha, masuk neraka secara seterusnya. Dan ini cukup menarik karena sepanjang yang kita ketahui, namanya orang beriman, kalaupun dia mati dihisab ternyata banyak dosanya, cukuplah di neraka sesuai dengan jumlah dosanya. Kalau dosa-dosanya sudah ditebus, dibakar di api neraka, entah berapa lama tergantung hitungan para malaikat, ya pada akhirnya mereka harusnya dikeluarkan. Dan memang begitulah ketentuannya. Beda dengan orang-orang yang matinya dalam keadaan syirik, dalam arti tidak mengimani Allah, Rasulnya, kitab suci dan seterusnya. Maka mereka ini orang-orang yang secara hukum fikih kita sebut non-muslim, yang memang kalau mati masuk neraka dan tidak keluar-keluar lagi. Namrud, Fir'aun, Abu Jahal dan sebagainya, itu orang-orang yang matinya dalam keadaan tidak beriman, orang kafir. Maka kalau dia mati masuk neraka tidak keluar lagi, ya memang begitulah. Tapi kalau ada orang Islam, dia percaya tiada Tuhan selain Allah, bahkan dia percaya pada Rasulullah, kitab suci, bahkan menjalankan syariat Islam, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi kok bisa-bisanya mati masuk neraka dan tidak keluar lagi? Tentu ini sebuah anomali, sebuah pengecualian yang tidak terjadi pada sembarang kasus. Kasus apa? Kasus menentang hukum waris. Ini yang saya katakan bahwa ayatnya sering kita baca, surat An-Nisa ayat 14, tapi jarang-jarang kita engeh isinya dan konsekuensinya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita umat Islam kalau bicara tentang sholat, puasa, zakat, pergi haji, antriannya orang pergi haji itu Pak bisa sampai 40 tahun. Saking semangatnya umat Islam menjalankan rukun Islam yang 5. Sholat ini kalau sudah yang namanya sholat Jumat membeludak. Bahkan sekarang subuh pun membeludak di mana-mana. Dan kalau sudah masuk bulan Ramadan, tarawih, di mana-mana orang sholat tarawih. Artinya apa? Pada sebagian masalah itu alhamdulillah atas karunia Allah, semangat berislamnya sudah tidak usah dipertanyakan lagi. Kita bersyukur dengan fenomena itu. Tapi yang jadi masalah adalah ada spot-spot yang kosong, yang blank spot, yang tidak tercover. Salah satunya adalah masalah waris ini. Banyak sekali di antara kita umat Islam yang tidak paham apa-apa tentang tata cara pembagian waris. Indikatornya adalah sering kita lihat dan kita saksikan mungkin di tengah keluarga atau mungkin tetangga atau teman dan sebagainya, kasus rebutan harta waris. Yang rebutan itu Pak Haji loh, Bu Haji. Mereka agamanya Islam, mereka rajin mengaji, tapi kok bisa rebutan? Nah, biasanya rebutan itu kalau tidak ada aturan. Sebutlah misalnya di sore hari yang macet dan hujan, lampu lalu lintasnya mati, polisinya tidak ada, maka crowded, saling mengunci, sudah pasti. Karena rebutan, tidak ada peraturan, ini sudah hukum jalanan yang berlaku ketika tidak ada peraturannya. Tapi kalau peraturan ditegakkan, semua pihak tahu aturan, sebutlah orang Jakarta yang biasanya kalau sudah macet rebutan jalan semaunya, begitu mereka masuk Singapura, berubah jadi tertib. Kenapa? Karena peraturannya tegak. Kalau macam-macam dihukum, coret-coret tembok di jalan, hukumannya cambuk, buang sampah sembarangan, hukumannya besar, dan seterusnya. Maka orang jadi tertib ketika mereka tahu aturan dan aturannya ditegakkan, alias law enforcement-nya berjalan.
Nah, problematika kita adalah kenapa terjadi rebutan? Rata-rata penyebabnya sama. Satu sama lain tidak tahu mana yang menjadi haknya dan mana yang bukan haknya. Tiba-tiba saja ada muncul laki-laki dan perempuan disamaratakan. Tiba-tiba muncul suami istri rebutan harta gonogini, harta waris. Tiba-tiba saja yang bukan termasuk ahli waris nol dan merasa punya hak karena dia berjasa pada keluarga itu dan seterusnya. Karena semua itu terjadi lantaran kita tidak paham sama sekali apa itu hukum waris. Memang kalau kita lihat secara urut-urutan, ilmu waris itu bagian dari ilmu fikih, tapi posisinya ada di belakang. Orang kalau belajar agama, secara hukum fikih dia akan awali dulu dengan toharoh, bicara tentang air mustakmal, air mutanajis, air yang suci mensucikan, bicara wudhu, tayamun, mandi janabah. Kemudian teruskan dengan sholat, zakat, puasa, haji. Tapi kalau sudah ngomongin waris, itu adanya di bab 22 yang tidak tersentuh sama sekali. Bahkan kalangan yang ngakunya beragama Islamnya sudah tinggi, para ustadz, para tokoh umat, para penceramah, para mubaligh, kalau sudah masuk wilayah pembagian waris ngeblank. Apalagi ditambah hadirin jamaah sekalian, di negeri kita ada 3 aturan waris yang satu sama lain berbeda dan bertabrakan. Kita punya hukum adat. Hukum adat ini sebagiannya sesuai dengan hukum waris Islam, tapi sebagian lagi tidak sesuai. Memang hukum adat itu tidak tertulis, tapi orang lebih menghormati hukum adat. Yang kedua ada hukum warisan dari Belanda. Belandanya sudah pergi, tapi warisannya tetap kita pertahankan dan menjadi hukum positif yang berlaku nomor 1 di Indonesia, yang disebut dengan KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di situ kalau kita perhatikan tata cara pembagian warisnya 80 sampai 90% itu betul-betul versi Belanda. Versi Belanda. Bukan versi adat dan juga apalagi Islam. Tidak. Kemudian sumber hukum yang ketiga yang juga jadi hukum positif di negeri kita, walaupun kelasnya bukan undang-undang, kelasnya hanya impres, instruksi presiden di zaman Presiden Soeharto dulu, sebagian dari umat Islam itu dimintakanlah untuk memberikan masukannya terhadap undang-undang yang warisan Belanda itu. Cobalah dikawinkan. Maka terjadilah perkawinan silang yang kemudian diberi nama kompilasi hukum Islam, KHI. Dan ini bukan undang-undang, ini di bawah undang-undang. Tapi itulah yang digunakan para hakim agama ketika menyelesaikan kasus rebutan waris, sengketa waris di pengadilan-pengadilan agama, PA, di masing-masing kabupaten. Jadi kalau ada orang bersengketa waris dalam satu keluarga, rebutan antara anak, istri, cucu, mantu, dan sebagainya, sengketa itu diselesaikannya di pengadilan agama dengan menggunakan kompilasi hukum Islam. Sesuai dengan namanya kompilasi, isinya ya bukan Islam semuanya. Bukan seperti yang kita pelajari dalam kitab fikih, tidak sepenuhnya syariah, karena inilah hasil kompromi dari hukum Belanda, hukum adat, dan hukum Islam. Sehingga pada bagian-bagian tertentu sebenarnya itu tidak sesuai dengan hukum syariah. Nah, problematikanya justru yang hukum syariahnya sendiri tidak punya tempat, baik di pengadilan negeri ataupun di pengadilan agama. Nah, padahal potensi rebutan waris itu sangat besar di negeri kita. Karena orang tua tidak mengajarkan hukum waris kepada anak-anaknya. Oke, kalau mengajarkan baca Quran sudah, mengajarkan sholat, puasa, zakat, haji sudah.
Ya menjadi orang Islam pakai jilbab dan sebagainya sudah. Tapi untuk yang mengajarkan satu itu, kita belum melihat ada kajian-kajian yang secara khusus mengajarkan, orang tua mengajarkan pada anak-anaknya, yang mana mereka nanti akan menjadi ahli warisnya, bagaimana maunya Allah tentang cara bagi waris itu. Ayatnya dibaca, apalagi bulan Ramadan, orang bisa khatam beberapa kali, tapi lewat begitu saja karena tidak paham dan tidak pernah dibahas. Nah, yang terjadi adalah rebutan. Rumah warisan itu diperebutkan, sehingga akhirnya daripada rebutan tidak jelas, ditunda sajalah, ditunda, dan akhirnya mereka yang seharusnya menerima harta waris keburu dipanggil Allah. Dan masalah jadi semakin rumit, karena harusnya yang menerima warisan malah sudah meninggal duluan. Dan hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inti yang paling utama dari kerutan rebutan waris itu adalah kita tidak menjalankan pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ta'allamul fara'idha wa'allimuha. Kamu itu wajib lo belajar hukum faraid, dan kamu wajib mengajarkan setidak-tidaknya kepada calon yang akan menerima harta warisan kita. Jadi anggaplah kita nanti sudah menghadap Allah, lalu anak-anak kita, cucu mantu rebutan waris, dan mereka tidak tahu kenapa sampai rebutan. Karena yang namanya rebutan itu pasti nggak akan jauh-jauh dari harta yang haram. Karena kalau orang sudah tahu semua mana yang jadi haknya, tidak akan merebut. Rebutan itu terjadi kalau dia tidak tahu yang mana yang menjadi haknya dia dan mana yang itu hak saudaranya. Rebutan. Nah, inti dari rebutan itu kan bagaimana mengejar-ngejar harta haram sebenarnya. Kita kalau bicara tentang haramnya riba, kita duduk paling depan. Nggak boleh. Bahkan banyak karyawan bank yang sudah keluar gara-gara fatwanya sok kerja di bank itu haram, sama dengan berzina dengan emaknya sendiri dan sebagainya. Saking takutnya dengan riba, berhenti kerja pun oke. Tapi giliran bagi waris, itu harta milik saudaranya, bukan hak dia, direbutnya. Sudah tidak ada lagi halal haram, karena rebutan waris itu pada dasarnya sama saja. Sama dengan orang makan riba juga, sama dengan ngambil harta orang lain juga, sama dengan memakan harta anak yatim bahkan. Karena boleh jadi di antara ahli waris itu ada yang masih kecil-kecil, harusnya diberi, malah tidak diberi. Ini kan sama saja ya'kuluna fi butunihim nara, memasukkan ke dalam perut mereka itu api neraka. Jadi sebenarnya masalahnya kelihatan sepele, tapi sebenarnya masuk kepada bab yang sangat berat. Itulah kenapa An-Nisa 14 itu Allah mengancamnya dengan ancaman yang serius, masuk neraka dan tidak keluar-keluar lagi. Jadi boleh dibilang hampir sama saja dengan Fir'aun. Malah mending Fir'aun, ketahuan dia kafir, masuk neraka nggak keluar-keluar lagi. Lah kita sholat, zakat, puasa, haji, semua dikerjain, tapi bagi warisnya rebutan, yang halal, yang haram nggak jelas, menentang hukum agama, ya kan nggak keluar-keluar lagi. Mungkin Fir'aun malah akan mengatakan, mendingan saya ketahuan kafir daripada kamu Islam tapi masuk neraka nggak keluar-keluar lagi. Kan sama juga bohong. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada dasarnya belajar hukum waris itu simple dan sederhana, bahkan mudah sekali. Anak SD usia kelas 5 SD itu bisa mengerjakan hitungan waris. Karena hanya operasi pengurangan atau pembagian. Angka 1 dikurangi angka 1/8. Karena kalau suami meninggal, istri dapat 1/8. Sisanya jatuh kepada anak. Kalau ada anak laki, anak perempuan, laki dianggap 2 orang, perempuan dianggap 1 orang. Simple dan sederhana. 1 jam, 2 jam kelar kita belajar hukum waris secara prinsip dasar. Tapi yang jadi masalah, kita tidak tahu bahwa itu penting, dan kita tahunya bahwa belajar waris itu nanti saja kalau sudah menjelang mati, atau kalau sudah mati
Atau kalau orang tua kita sudah nggak ada semua dan baru sudah terjadi rebutan, baru kita konsultasi sama ustadz. Kalau sudah rebutan, udah gebuk-gebukan, isi WhatsApp kita itu udah daftar anggota kebun binatang semua, baru kita ribut cari ustadz. Padahal seharusnya nggak begitu. Ajarkan itu sejak masih kecil. Jadi mereka sudah tahu, kalaulah bapak kami, ibu kami wafat, hak kami itu sekian, hak saudara saya sekian, hak mereka sekian, hak mereka sekian. Tidak pernah terfikir untuk mengangkangi harta yang bukan hak saya. Kan itu prinsip dasar Islam. Tidak boleh memakan harta sesama kita dengan cara yang batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara yang batil. Cara yang batil, ya cara yang tidak sesuai dengan yang Allah tetapkan dalam pembagian waris. Tidak bisa kita kemudian ngatur sendiri. Lalu mengatakan, kenapa Allah harus ngatur-ngatur? Bukankah itu harta bapak kita? Terserah kita gimana cara baginya. Oh, tidak begitu. Allah sudah menjelaskan dan merinci secara panjang lebar di dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 dan 14. Satu halaman setengah, detil dan rinci bagaimana ketentuannya. Tidak bisa kemudian kita bilang, tapi kan kita semua sudah sepakat, mau kita bagi rata saja. Itu sama saja dengan pelacur sepakat dengan laki-laki hidung belang. Yang penting kan ridho sama ridho. Lalu mereka berzina, lalu mereka bayar dan sebagainya. Tidak bisa zina itu halal gara-gara ridho sama ridho. Tidak bisa bagi waris dibagi rata saja dengan alasan ridho sama ridho. Buat apa Allah menurunkan ayat Quran panjang lebar itu? Kalau semuanya bilang kita sudah ridho sama ridho. Tidak. Anda boleh ridho, yang lain boleh ridho, tapi Allah yang bikin hukum tidak ridho. Makanya ancamannya tidak tanggung-tanggung. Wa may ya'sillah, siapa yang maksiat pada Allah kemudian menentang hukumnya, wa yata'adda hududahu, menentang hukum waris, yudkhilhu naran, Allah masukkan ke dalam neraka. Ini bukan fatwa ulama, ini bukan perkataan para sahabat, bukan juga perkataan Nabi, langsung Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ayatnya 14 surat An-Nisa. Yudkhilhu naran, Allah masukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, abadi di dalamnya. Walahu azabun muhin, dan di dalam neraka itu diberi azab yang menghinakan. Jadi kalau tidak mau menjalankan apa yang sudah Allah tetapkan, ini Al-Quran, silahkan dilawan saja Al-Quran, resikonya ditanggung sendiri masing-masing. Hadirin ma'asyiral muslimin, semoga kita semua termasuk orang-orang yang menyadari bahwa hukum Allah itu harus kita tegakkan. Tidak harus dalam bentuk negara Islam, khilafah dan sebagainya. Tegakkan dulu hukum Islam itu di dalam diri kamu, di dalam keluargamu. Di dalam keluarga kita saja kita tidak tegakkan, terus kita mimpi mau menegakkan itu di dunia. Kejauhan. Di dalam diri kita dulu, dalam keluarga kita dulu, bisa nggak tegak itu syariat Islam. Semoga Allah mengampuni kita semua dan semoga kita termasuk orang-orang yang beriman yang nantinya dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Al-ayah, sadaqallahu azim. Rukun khutbah yang 4 sudah, tinggal rukun khutbah yang terakhir yang kelima, yaitu kita bermohon ampun dan kita berdoa meminta kepada Allah. Mari kita awali doa kita ini dengan kita bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وعلى ما يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة